Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Kita berada di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang merupakan stasiun akhir yang ada di tengah kota Jakarta. Saat ini dari lintas pelayanan Bekasi ataupun dari arah lintas pelayanan Cibubur. Dengan diresmikannya LRT Jabodebek secara operasional oleh Pak Jokowi kemarin tanggal 28 Agustus, maka stasiun LRT Jabodebek sudah beroperasi dan dibuka untuk umum. Ini adalah akses masuk ke dalam stasiun dan juga ada petunjuk garis warna kuning dipergunakan untuk difabel naik ke atas area dari stasiun. Baik, untuk akses menuju ke arah stasiun terdapat anak tangga, kemudian eskalator dan juga lift. Untuk anak tangga ada di ujung timur dari stasiun LRT Jabodebek, tepatnya di sini di samping dari Waduk Setiabudi. Cukup tinggi memang untuk para lansia atau ibu hamil, anak-anak serta difabel dapat menggunakan lift yang ada di sisi barat dari stasiun ataupun menggunakan lift yang ada di JPM atau jembatan penyeberangan multiguna sisi selatan. Kemudian selain anak tangga ini terdapat eskalator. Eskalator sendiri berada di seberang dari akses manual anak tangga yang sedang kita lewati. Akses untuk anak tangga berikutnya ada di sisi barat di dekat akses lift. Stasiun ini memang agak lebih tinggi kalau kita perhatikan dibandingkan dengan stasiun yang ada di Jalan HR Rasuna Said. Kemungkinan besar dirancang demikian, apakah karena permukaan tanahnya ataupun nanti akan diteruskan melewati Jalan Jenderal Sudirman lalu ke arah Slipi Grogol ya, karena secara rancangannya seperti itu. Baik, untuk eskalator ini tadi yang di seberang dari anak tangga ada akses naik ya di sini. Untuk akses turun itu menggunakan anak tangga, tidak ada eskalator ataupun bisa menggunakan lift kembali. Anak tangga yang satu lagi yang manual ada di sisi barat di dekat lift. Nanti kita akan lihat dari dalam stasiun. Baik, untuk menjaga kebersihan dari stasiun disediakan tempat sampah dengan 3 tempat buangan, sampah organik, non-organik, dan B3. Nah, B3 nih mungkin sahabat kita ada yang tahu. Baik, di sini juga disediakan petunjuk yang cukup lengkap ya untuk turun keluar ataupun arah ke dalam stasiun. Naik dari eskalator ataupun naik dari anak tangga maka akan langsung masuk ke stasiun dan bertemu dengan area loket ya, loket pembelian tiket. Di bagian sini kita tadi tidak melihat adanya ticketing machine ya. Untuk proses validasi penumpang yang ingin menggunakan LRT Jabodebek di sini terdapat 7 gate yang ada palangnya. Kemudian ada gate untuk difabel jadi ada 8. Baik, kita akan masuk ke dalam. Keseluruhan desain yang ada di stasiun semuanya rata-rata sama yang pernah kita kunjungi ya. Untuk stasiun Halim kita belum lihat, sedangkan untuk stasiun lainnya yaitu stasiun Jatimulya di Kabupaten Bekasi dan juga stasiun Harjamukti di Cibubur sama. Hal ini untuk memudahkan para pengguna LRT Jabodebek untuk mengingat di mana posisi keluar, di mana posisi naik, walaupun untuk akses bridge mungkin agak sedikit berbeda. Informasi lengkap tentang peron kemudian jurusan yang akan dituju ditempatkan di bagian atas dan cukup informatif sehingga mudah dibaca oleh para pengguna sebagai penunjuk arah. Untuk fasilitas umum yang tersedia di LRT Jabodebek di setiap stasiunnya adalah standar seperti musola, tempat beribadah, kemudian ada toilet ya wanita dan pria, ruang menyusui, kemudian ada ruang kesehatan. Ini lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya yang kita lihat. Mungkin ini bagian dari improvement secara keseluruhan dari moda-moda transportasi, titik-titik transit dan juga tentunya pelayanan terhadap masyarakat umum ya. Yang di sana itu untuk ruang kesehatan. Ini adalah toilet ya. Jadi oke, kita tidak akan shoot. Terdapat 2 peron di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, yaitu peron kedatangan baik itu lintas pelayanan dari arah Cibubur ataupun dari arah Bekasi, serta 1 peron untuk para penumpang naik kereta kemudian menuju ke arah Cibubur atau Bekasi. Terdapat 2 line di sini, CB dan BK, BK Bekasi, CB Cibubur ya. Kemudian informasi tentang stasiun yang dilewati juga cukup lengkap.
Bagian lantai di sini terdapat informasi untuk memberikan tempat duduk ya bagi kalangan-kalangan yang memang diprioritaskan untuk mendapatkan tempat duduk tersebut, seperti para lansia, ibu hamil, dan seterusnya. Kemudian untuk beribadah, masyarakat yang muslim dapat menggunakan musola yang ada di sini dengan fasilitas yang cukup baik tentunya. Di samping itu, di bagian depan juga disiapkan peta jaringan kereta di seluruh Jabodetabek, sehingga memudahkan para pengguna untuk mengecek rute-rute yang ada, kemudian harus menuju kemana, transit di mana, sehingga bisa tersambung satu sama lain sampai ke tujuan. Baik, kita akan keluar di sini tapping ya. Saat ini masih RP 5000. Jadi tadi kita tapping pada saat masuk di sisi timur, kemudian juga tapping out di keluar di sisi barat. Di sini si LRT Jabodebek stasiun Duku Atas akan tersambung dengan JPM dan juga ada lift akses bridge yang ada di sisi barat serta anak tangga. Baik, pada saat masuk pun dari arah pintu barat di sini juga disediakan informasi yang cukup lengkap tentang peron. Ada peron 1 dan peron 2. Peron 2 untuk kedatangan, peron 1 untuk keberangkatan. Kita akan keluar sedikit dari ruangan stasiun. Di sini kita akan melihat ke arah selatan atau ke kiri. Nah, di ujung kanan itu adalah lift yang tersambung ke bagian bawah di sekitar jalan di depan dari ujung landmark, gedung landmark, yang bisa dipergunakan untuk menuju ke arah halte Transjakarta Duku Atas 2 ya. Sayang sekali tidak begitu kelihatan di sekitar sini. Itu sudah ada bisnya. Kemudian di depan lift ada satu anak tangga yang bisa dipergunakan untuk turun. Terdapat tong sampah di sini, tempat-tempat sampah yang sudah ada petunjuknya untuk membuang sampah organik, non-organik, dan seterusnya. Ini anak tangga turun menuju ke halte Transjakarta Duku Atas 2. Nanti kita lihat bagaimana cara dari halte Transjakarta Duku Atas 1 malah menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Baik, untuk lurus ke sana itu menuju ke jembatan penyeberangan multiguna ya. Di depan sana itu akan terus lagi menuju ke arah stasiun KRL Sudirman yang sudah tersambung lewat jembatan tersebut. Terdapat area yang dipergunakan untuk berdagang atau area komersial bagi para pedagang makanan dan minuman di dalam dari JPM. Untuk detailnya nanti tunggu video kami berikutnya sepenuhnya tentang jajanan yang ada di area JPM. Iya, di sini terdapat satu lift prioritas keluar, jadi untuk para penumpang yang prioritas. Kemudian lagi untuk yang ingin menyeberang dapat menggunakan JPM menuju ke arah stasiun KRL. Kemudian juga ada MRT. Ya, kemarin ada sempat masukan memang stasiun MRT dan stasiun LRT Jabodebek lumayan agak jauh jaraknya. Jadi ada yang mengusulkan untuk membuat namanya travelator ya, atau eskalator yang jalan datar seperti itu, sehingga memudahkan nantinya para pengguna yang membawa barang tidak terlalu jauh berjalan, terutama yang dari bandara ya, kemudian lagi yang para lansia, ibu hamil, dan seterusnya. Informasi-informasi tentang JPM juga cukup lengkap ada di sini. Kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Setelah tadi kita melihat fasilitas yang ada di lantai 1 dari stasiun yang cukup tinggi, kita akan melihat lagi fasilitas yang ada di bagian peron. Para penumpang yang ingin naik turun kereta berada di lantai 2, yang peron kereta sendiri ada di dua sisi, yaitu utara dan selatan. Untuk sisi selatan di mana kita berdiri, ini adalah peron yang dipergunakan bagi kereta yang akan berangkat membawa penumpang menuju ke arah Cibubur atau ke arah Bekasi. Line yang ada yaitu line biru dan juga line hijau. Sedangkan untuk para penumpang yang keluar dari kereta atau kedatangan berada di peron sisi utara atau di seberang kita. Ini adalah sedikit tentang fasilitas yang ada di dalam kereta. Untuk pintu masuknya
ada di kedua sisi ya. Kemudian lagi untuk sambungan antar gerbong tidak ada pintu khusus tapi model akordeon seperti itu. Tempat duduk yang ada masih ditutup plastik sebagian dan sebagian plastiknya sudah mulai terbuka. Lantai juga dikasih plastik. Ini pada saat kemarin sebelum diresmikan ya. Waktu itu sempat diuji coba dan kita sempat melihat ruang dari paling ujung rangkaian kereta ada dashboard atau panel-panel yang biasanya dipergunakan nantinya pada saat manual kontrol ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sisi bawah. Di sini dari stasiun LRT Jabodebek berada persis di samping dari Waduk Setiabudi yang sekarang sudah cukup lebih bersih. Jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Kemudian di pinggir dari Waduk Setiabudi terdapat taman-taman yang hijau serta ada air yang dialirkan masuk ke sini. Ya, selain dari air waduk sendiri, air di sini juga ada IPAL-nya atau instalasi pengolahan air limbah. Jadi air limbah yang diolah kemudian sudah menjadi bersih dan dialirkan ke Waduk Setiabudi. Hal ini membuat Waduk Setiabudi sekarang tidak lagi berbau seperti waktu itu kita sempat visit ya. Di ujung sana itu di bagian barat ada lift tadi ya yang kita lihat di bagian atas untuk akses bridge. Jadi akses bridge-nya atau aksesnya ada lift, ada eskalator, ada anak tangga. Di ujung sana sisi timur itu adalah tadi ada anak tangga dan eskalator. Kemudian di dekat lift tadi yang barusan itu ada anak tangga. Cukup memadai untuk para penumpang naik dan turun ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Di seberang sana itu masih banyak karangan bunga dari berbagai perusahaan, entitas dan lainnya mengucapkan selamat dari beroperasionalnya LRT Jabodebek serta tentunya membawa manfaat ya harapannya bagi masyarakat Jakarta, masyarakat Cibubur dan masyarakat Bekasi. Ada hal yang kemarin kita lihat di komen Tangerang tidak disebutkan ya, itu karena mungkin Tangerang akan masuk dalam rencana implementasi dari realisasi MRT fase 3 dari Cikarang sampai ke Balaraja. Mungkin ditinggal ditunggu saja rencananya kapan realisasi. Mudah-mudahan pembangunan dari infrastruktur makin terus berlanjut untuk area Jakarta dan sekitarnya. Jadi semua bagian dari Jakarta dan juga Jabodetabek secara keseluruhan terjangkau dengan moda-moda transportasi massal, memudahkan para pengguna menuju ke pusat kota Jakarta, tidak lagi menggunakan banyak kendaraan pribadi, ya apalagi misalnya kantornya berada di sekitar area-area moda transportasi. Baik, kita ada di pinggir dari Waduk Setiabudi di sini sudah mulai menghijau tanaman-tanamannya, rumput-rumputnya, kemudian ada pepohonan juga yang ditanam, pepohonan yang cukup tinggi. Area bagian pinggir ke arah waduk ya itu ada mulai dipasang konstruksi untuk pagar ya. Udah ada tiang-tiang dari besi-besinya. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi sebuah taman dan ruang hijau yang lebih baik lagi. Saat ini di bagian bawah dari tiang-tiang LRT Jabodebek juga sudah ditanami. Jalan ini sudah dapat dipergunakan untuk kendaraan yang menuju ke arah samping dari hotel di sekitar sana, masuk ke HR Rasuna Said tentunya ataupun sebaliknya. Ya, tadinya jalan ini ditutup pada saat pembuatan dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya selama beberapa waktu, kemudian dan sekarang sudah dibuka. Ya, di bagian tengah dari waduk itu ada semacam pembersihan air mungkin ini ya, pemurnian air atau bagaimana, atau pembuatan oksigen di dalamnya. Ada satu lagi pendapat, kenapa stasiun LRT Jabodebek tidak dibuat di sisi utara waduk atau di seberang sana? Mungkin ya, ini hanya menurut pendapat kami, bahwasannya untuk sisi utara dari stasiun LRT Jabodebek di situ persis berada di samping Jalan Galunggung dan itu lahannya sangat-sangat sempit. Nah, area ini yang paling mungkin visible untuk dibuat stasiun, dan pada saat pembuatan pun area ini ditutup jalannya, tidak begitu mengganggu lalu lintas yang ada di samping dari lahan yang cukup sempit. Di sana apabila ditutup lalu lintasnya, maka jalan yang ada itu sebenarnya adalah salah satu dari jalan utama menuju ke arah Manggarai atau Pasar Rumput dari Sudirman dan sebaliknya.
Di ujung sana itu adalah jembatan flyover Rasuna Said menghubungkan Kuningan ke arah Menteng. Ya, semoga dari LRT Jabodebek ini makin lama makin baik dan bermanfaat ya, banyak bagi para pengguna moda transportasi, walaupun ada kekurangan sana sini dapat diimprove oleh KAI menjadi lebih baik tentunya. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.